Nah, yang pertama itu berkaitan dengan kemampuan otak manusia, bahwa otak manusia ini dia bisa mencapai 100%, dan kalau mencapai 100% dia digambarkan dalam dunia film Hollywood itu menghilang ya, kemampuan untuk sudah terbebas dari tubuh jasmani. Nah, apakah itu yang dikatakan bahwa roh dia sudah menjadi entitas baru, yaitu manusia roh tanpa tubuh jasmani tetapi tetap hidup di dunia empiris? Yang kita harus ketahui bahwa fakta tadi itu adalah fakta di dalam dunia perfilman. Jadi tidak memiliki dasar argumentasi secara ilmu pengetahuan dan juga tidak punya dasar argumentasi secara teologis. Jadi ini adalah pengembangan imajinasi bahwa kalau seandainya manusia ini memiliki kemampuan memaksimalkan otaknya sampai 100%, dia dapat terbebas dari tubuh jasmani dan menjadi manusia roh, tetapi yang masih hidup di bumi ini dan masih berinteraksi dengan manusia yang lain secara normal, tetapi eksistensinya sudah tidak memiliki tubuh jasmani. Nah, kalau ini hanyalah pengembangan dari imajinasi dalam dunia perfilman, ya oke-oke aja ya. Ya, tetapi kalau ini kemudian kita mau coba, apakah hal itu kemungkinan nanti bisa terjadi, dan apakah itu berarti bahwa roh manusia itu mengalami yang disebut dengan proyeksi astral, bukan melibatkan dunia kegelapan, tetapi ini murni 100% ilmu pengetahuan, Pak. Tapi bisa astral, bisa proyeksi astral. Nah, ini pertanyaan ini agak sulit dijawab karena tidak memiliki dasar ya. Seperti tadi ya, argumentasi. Kalaupun kita menjawab, itu kita hanya menjawab berdasarkan imajinasi saja, ya, tidak berdasarkan argumentasi ilmu pengetahuan dan teologi. Tetapi kalau kita katakan apakah roh manusia tanpa kekuatan roh iblis dapat keluar dari tubuhnya, Pak? Misalnya pada waktu mimpi, Pak. Nah, ini persoalan yang beda ya. Tapi karena tidak ditanyakan, jadi saya tidak jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan, nah ini tentang bagaimana roh manusia, apakah roh manusia ini bisa melakukan satu aktivitas di luar tubuhnya dengan izin dari Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan dari iblis, tetapi ini dari izin Tuhan karena Tuhan ingin membawa dia untuk melihat-lihat neraka atau melihat-lihat surga. Nah, sekarang mari kita coba secara rasional dulu. Kita cek berapa orang yang diizinkan, dalam tanda petik ya, belum tentu benar ya, diizinkan untuk datang ke neraka. Berapa orang? Anggap saja 5. Dan kita tahu bahwa 5 orang ini yang menyatakan dirinya pernah ke neraka, ternyata pada waktu kembali ke bumi dan hidup lagi sebagai manusia normal dan menceritakan neraka, ternyata nerakanya berbeda-beda. Ada yang menjelaskan neraka seperti ini, ada yang menjelaskan dia dibawa ke neraka seperti itu. Jadi kalau ada 5 orang yang punya pengalaman dibawa ke neraka, ada 5 neraka yang berbeda. Itu kalau 5 orang. Kalau 10 orang, ada 10 neraka yang berbeda. Pertanyaannya, gampang saja pertanyaannya. Memangnya ada 10 neraka? Lah kok setiap orang yang dibawa ke neraka itu kesaksiannya kok beda-beda? Kalau 10 orang dibawa ke neraka, balik ke bumi, nerakanya yang digambarkan sama, nah itu betul itu berarti.
Lah ini loh, neraka cuman satu, paling enggak dua, ya. Tartaros dan Gehenna. Ya. Dan Tartaros dan Gehenna itu belum ada, yang ada itu adalah Basanos. Jadi bukan belum ada, belum real ya, belum. Tartaros dan Gehenna sudah ada. Itu fakta, nyata, ada ya. Tetapi aktivitasnya itu baru aktif setelah masa penghakiman. Yang sekarang aktif itulah Basanos. Ya, neraka dalam pengertian Basanos ini yang sekarang aktif di dunia orang mati. Nah, itu pun banyak orang menceritakan berbeda-beda. Neraka A, neraka B, neraka C. Nanti ada orang yang ke-10, dia bawa situasi neraka yang ke-10. Jadi ada 10 neraka. Kalau ada 100 orang, ada 100 jenis neraka. Pertanyaannya, apa benar mereka itu punya pengalaman seperti itu? Kalau mereka semua dibawa ke neraka yang sama, harusnya ceritanya sama, gambarannya sama. Kalau gambarannya berbeda, ya yang pertama, mungkin mereka tidak bohong. Mereka mengatakan sejujur-jujurnya. Tetapi kalau kenyataannya ternyata nerakanya itu berbeda, penggambarannya berbeda, ada kemungkinan sebenarnya dia tidak mengalami pengalaman spiritual. Tetapi dia hanya mengalami sesuatu yang penjelasannya secara psikologis. Dia dibawa dalam suasana seperti neraka, tetapi dia sendiri secara roh itu tidak punya pengalaman spiritual. Rohnya tidak punya pengalaman spiritual. Jadi ini hanyalah pengembangan imajinasi dari jiwa dia. Dan dia merasakan seolah-olah dia dibawa ke neraka yang nyata, yang real. Tetapi itu sebenarnya adalah hasil dari atau produk dari alam bawah sadarnya dia, dari jiwanya dia. Jadi kalau selama dia hidup ini dia dapatkan konsep neraka itu A, nanti pengalamannya jadi neraka A. Jadi kalau dia selama hidupnya mendapatkan pelajaran neraka itu gambarannya B, nah nanti pada waktu dia dibawa ke dunia roh itu, nanti nerakanya jadi neraka B. Nah itu berarti bukan pengalaman yang diizinkan Tuhan, yaitu hasil dari produk jiwa dia sendiri. Nah ini harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kemudian ya pengalaman-pengalaman psikologi lalu kemudian kita klaim itu menjadi pengalaman rohani. Dan kalau ini kita sampaikan ke jemaat, itu kan sudah berarti membohongi jemaat. Ya, padahal sebenarnya hanya pengalaman psikologi, tapi dinyatakan sebagai pengalaman rohani. Nah ini bahayanya ya. Dan itu bisa menyesatkan pengajaran-pengajaran seperti itu. Karena gambaran yang disampaikan itu tidak real seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Begitu.